Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Virgin di acara apa? PA Anak GRI Bandung. Nah, bersyukur sekali Ibu Guru bisa ketemu lagi dengan anak-anak semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Dan tema hari ini adalah jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengucapkan sumpah palsu. Apa sih sebetulnya ya? Nanti kita akan dengar penjelasannya. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama melatih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Kita nyanyi sekali saja untuk tahu lagunya. Baru nanti kita akan nyanyikan saat pujian 2 kali ya. Kalau kita perhatikan kata-katanya, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesamaku mulai sekarang. Aku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Lalu dikatakan Yesus disalib, mati bagiku, hapuskan segala dosaku. Ya, sehingga kita jadi anak-anaknya Bapa Surgawi. Nah, anak-anak, ketika Yesus mati disalib untuk kita, sehingga kita dosa-dosa bisa diampuni. Karena itu hubungan Allah dengan manusia diperdamaikan. Kita bukan lagi jadi musuh Tuhan, tapi kita menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Kembali seperti rencana awal Tuhan, ya. Dan bukan hanya itu saja. Waktu Tuhan menebus kita, hubungan dengan Tuhan diperbaiki dan hubungan kita dengan sesama kita pun diperbaiki. Kalau anak-anak suka benci, suka susah memaafkan, ingat kasih Tuhan ya. Bahwa ketika Tuhan datang mengasihi kita, sehingga kita dimampukan juga untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kita sama-sama mau nyanyi lagu pujian ini sekali lagi, 1 kali saja. Setelah itu kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami.
Engkau yang telah lebih dahulu memperdamaikan kami dengan Engkau. Dengan Engkau mau datang ke dunia dan disalibkan. Sehingga kami dapat kembali mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kami juga dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan, tanpa teladan Tuhan dalam kasih. Mustahil kami manusia yang berdosa dapat saling mengasihi. Tolong kami Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang berkuasa boleh merubah pikiran kami yang tadinya salah menjadi benar. Mengubah hati kami yang keras menjadi lembut, siap dibentuk seperti yang Tuhan mau. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Tolong ya Tuhan, tolong kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagi pujian Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Kita nyanyikan ini dengan bersemangat. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Sekali lagi. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Kita akan kembali melanjutkan di dalam PA anak kita siang hari ini. Dan kita akan melanjutkan dari eksposisi Injil Matius. Kali ini kita sudah sampai kepada pasal 5 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Karena itu Bapak mau ajak kita semua sama-sama melihat dari Matius 5 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Mari kita sama-sama membaca Matius 5 ayat yang ke-33 sampai ke-37. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian. Baik, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Ketika kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ketika kami bisa sama-sama menggali tentang kebenaran Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami memiliki satu waktu lagi untuk bisa merenungkan akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dan kiranya Tuhan yang mempertumbuhkan iman kami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dan percaya kepada apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang 2 hukum yang terpenting di dalam relasi manusia. 2 hukum ini berasal dari 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang ketika mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. 2 hukum ini adalah jangan membunuh dan jangan berzina. Ini menentukan satu sikap bagi mereka, bahwa mereka ini adalah warga kerajaan surga. Anak sekalian, Kristus sudah menjelaskan bahwa perintah itu tidak seperti apa yang mereka mengerti biasanya. Perintah itu diberikan oleh Tuhan jauh melampaui pikiran manusia. Jauh melampaui apa yang bisa mereka reka-rekakan. Tetapi perintah itu diberikan oleh Tuhan menyangkut seluruh hidup mereka untuk taat kepada Tuhan. Mereka bukan hanya tidak boleh membunuh, tetapi mereka harus mengasihi. Mereka tidak boleh kasar, mereka tidak boleh benci orang lain. Mereka bukan hanya tidak boleh berzina, tetapi mereka harus setia kepada orang atau pasangan yang mereka miliki. Dan mereka harus menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu mereka, mengendalikan keinginan mereka untuk Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri. Nah, kali ini anak-anak sekalian, Kristus menyinggung perintah yang lain. Tetapi perintah yang disinggung oleh Kristus kali ini tidak ada di dalam 10 hukum. Kalau anak-anak lihat, apakah ada dari 10 hukum itu, 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, apakah ada di antara 10 hukum itu berbicara mengenai sumpah? Tidak ada. Hanya ada satu hukum berbicara mengenai saksi dusta. Kamu tidak boleh menjadi saksi dusta. Tetapi saksi dusta di sini berbeda dengan bersumpah. Berbeda kasusnya dengan apa yang Kristus bahas. Sehingga sebenarnya apa yang Kristus bahas ini memang tidak ada di dalam 10 hukum. Tetapi apa yang Kristus bahas ini ada di dalam kitab Taurat. Jadi anak-anak mesti perhatikan, memang tidak ada di dalam 10 hukum. Tetapi apa yang dibahas oleh Tuhan Yesus ini ada di dalam kitab Taurat. Yaitu berbicara mengenai sumpah. Kenapa ya Tuhan Yesus menyinggung tentang sumpah? Kenapa harus dibahas mengenai hal ini? Karena anak-anak sekalian, aturan ini, sumpah adalah satu hal yang paling sering dilanggar dengan sengaja oleh manusia. Sekali lagi anak-anak sekalian, aturan mengenai sumpah itu adalah aturan yang paling sering dilanggar oleh manusia secara sengaja. Mereka bisa memutarbalikkan sumpah mereka untuk kepentingan diri sendiri. Mereka bisa memutarbalikkan kebenaran dan mengatakan dengan cap sumpah supaya mereka bisa dipercaya oleh orang. Sehingga Kristus menegur keras orang-orang Yahudi berbicara mengenai sumpah. Maka anak-anak sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di mana sih aturan ini dikatakan? Kita bisa lihat misalkan salah satu contohnya di dalam Imamat pasal yang ke-19. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Bapak akan bacakan Imamat 19 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan apa? Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Sekali lagi ya anak-anak sekalian. Di sini dikatakan janganlah kamu bersumpah dusta. Tidak boleh bersumpah dusta. Demi nama siapa? Demi nama Tuhan. Supaya Tuhan tidak murka. Anak-anak, ketika
orang Yahudi mereka menafsirkan hal ini, mereka akan berpikir seperti ini. Oh iya, memang kita tidak boleh bersumpah dusta. Tetapi kalau begitu, mereka mengatakan bahwa sumpah dusta ini kenapa tidak boleh? Karena ada sebut nama Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Mereka bisa bersumpah dan mereka tidak perlu sebut nama Tuhan, maka mereka tidak akan dihukum. Nah, anak-anak lihat ya, ayat di dalam Taurat mengatakan apa? Enggak boleh sumpah dusta demi nama Tuhan. Enggak boleh. Tapi orang Yahudi pikirnya apa? Oh, orang Yahudi pikirnya adalah kalau saya sebut nama Tuhan enggak boleh. Kalau saya nggak sebut nama Tuhan berarti boleh. Mereka nggak akan dihukum karena saya tidak melibatkan Tuhan. Karena saya tidak mengaitkan dengan Tuhan apapun. Sehingga mereka sering bersumpah dusta. Mereka berusaha untuk meyakinkan orang lain. Dengan nama siapa? Mereka bisa bersumpah dusta pakai nama surga. Mereka bisa bersumpah dusta pakai nama bumi. Mereka bisa bersumpah dusta pakai nama yang lain lagi. Pakai kepala mereka sendiri bahkan. Saya sumpah ya demi kepalaku ini ya. Saya sumpah bahwa saya tidak melakukan ini. Atau saya melakukan ini, melakukan itu. Mereka bisa melakukan hal itu. Padahal mereka berbohong. Dan mereka tidak merasa bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan. Karena yang di dalam aturan itu mereka lihat sebagai boleh bersumpah asal tidak sebut nama Tuhan. Kalau sebut nama Tuhan, Tuhan akan murka kepada mereka. Maka ini membuat orang-orang waktu itu, masyarakat waktu itu sering memanipulasi orang lain. Sering berbohong, sering menipu. Sehingga akhirnya Tuhan semakin murka dengan mereka. Maka Kristus mengatakan, jangan bersumpah demi apapun. Jangan. Anak-anak sekalian, bukan berarti kita tidak boleh bersumpah sama sekali ya. Tidak. Bukan itu. Karena kalau anak-anak lihat di dalam masyarakat kita, ada beberapa hal yang memang memerlukan sumpah di dalam jabatannya. Misalkan saya ambil contoh. Misalkan waktu seorang menjadi dokter. Di dalam kedokteran ada yang namanya sumpah dokter. Apa itu sumpah dokter? Sumpah dokter itu adalah dia akan dikumpulkan dengan orang-orang lain yang sudah lulus sekolah kedokteran. Kemudian dia akan bersumpah bahwa dia tidak akan memakai ilmunya untuk menyakiti orang lain dan seterusnya. Tidak akan pakai ilmunya untuk meracun orang lain. Bahkan mungkin membunuh orang lain. Dia akan merawat orang yang datang sebagai pasien dan seterusnya. Ada sumpahnya di situ. Dan apakah mereka berdosa? Tidak. Tuhan tidak bicara itu. Yang kedua, sumpah yang lain misalkan presiden. Presiden kalau dia dilantik ya menjadi presiden, apakah dia perlu bersumpah? Ya, kadang-kadang dia harus bersumpah ya. Kalau di Amerika sumpahnya pakai begini biasanya ya. Kalau di Indonesia di atasnya ada Al-Qur'annya karena dia orang Islam. Kalau dia orang Kristen, dia akan pegang Alkitab waktu dia bersumpah. Kenapa perlu bersumpah? Supaya dia tidak mempermainkan kekuasaan itu. Dan di depan seluruh masyarakat, di depan seluruh rakyat Indonesia, dia bisa melihatnya dan bisa menyaksikan bahwa orang ini akan menjaga kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Maka perlu sumpah. Maka anak-anak sekalian, apakah waktu presiden bersumpah seperti itu dosa? Tidak. Apakah dokter waktu bersumpah seperti itu dosa? Tidak. Tetapi sumpah itu mengikatkan dan mengingatkan mereka untuk bekerja dengan setia dan tidak mempermainkan posisi mereka. Maka itu bukan satu dosa yang besar. Bahkan di dalam Bilangan pasal yang kelima, anak-anak bisa cari. Bilangan pasal yang kelima, ada dikatakan bahwa para imam pun harus bersumpah. Ada sumpah-sumpah tertentu yang bisa dilakukan. Maka Kristus mengatakan ini bukan berarti dosa ya, gak boleh bersumpah sama sekali. Dosa, bukan itu. Tetapi Kristus menegur karena beberapa hal. Untuk beberapa hal ini. Yang pertama adalah kenapa Kristus mengatakan tidak boleh bersumpah. Bukan karena sumpahnya itu dosa sehingga kita tidak boleh lakukan. Tapi yang Kristus maksudkan adalah jangan terbiasa bohong. Anak-anak sekalian, bohong itu adalah satu dosa yang paling gampang dilakukan. Tetapi bohong itu adalah satu dosa yang paling sulit untuk lepas. Dosa berbohong adalah dosa yang biasanya mengikat.
Karena manusia tidak mungkin berbohong hanya satu kali saja. Untuk melakukan kebohongan, dia mesti berkali-kali berbohong. Ambil contoh anak-anak sekalian. Misalkan kita dapat nilai jelek, ulangan dapat nilai jelek. Waktu kita dapat ulangan nilainya jelek, guru katakan, ulangan ini harus ditandatangan oleh orang tuamu ya. Nah kita mulai mengatakan, oh kalau ulangan jelek ditandatangan orang tua, nanti orang tua bisa marah. Saya tidak mau dimarahi orang tua. Akhirnya apa? Kita mulai tipu-tipu, ganti tanda tangannya dan sebagainya. Kita mulai lakukan pembohongan. Kita mulai berbohong. Setelah kita lakukan berbohong, apakah kita sudah aman seperti itu? Tidak. Waktu ditanya oleh guru, ini di tangan orang tua tidak? Kamu akan bilang, oh iya ini di tangan orang tua. Masa? Kenapa tanda tangannya seperti ini? Oh iya mama saya kemarin lagi sakit perut. Maka tanda tangannya seperti ini. Ini berbohong berkali-kali. Anak-anak lihat. Untuk satu kebohongan, manusia perlu berkali-kali untuk berbohong. Untuk menutup satu lubang, dia perlu gali lubang, tutup lagi. Gali lubang, tutup lagi. Gali lubang, tutup lagi. Dan ini yang terjadi dengan kebohongan. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan terbiasa hidup di dalam kebohongan. Orang-orang Yahudi sering menipu dengan sumpah mereka. Supaya mereka bisa terlihat hebat. Supaya mereka bisa terlihat dipercaya. Supaya mereka bisa terlihat meyakinkan. Maka mereka bisa tipu orang. Mereka jual barang dengan cara berbohong. Dan mereka mengatakan sumpah ini satu kebenaran. Tapi anak-anak sekalian perhatikan. Allah kita bukan Allah yang berbohong. Allah kita Allah yang ingin kejujuran. Allah kita adalah Allah yang ingin kita bicara dengan benar. Sekarang Bapak mau tanya kepada kita, apa sih yang dimaksud dengan kejujuran? Apa itu kejujuran? Anak sekalian, kalau ada pencuri datang, kemudian dia bertanya, Mama, Papa simpan uang di mana? Saya mau ambil uang itu. Mama, Papa simpan uang di mana? Saya mau ambil. Kalian tahu Mama, Papa simpan uang. Apakah kalian akan bilang, Om mau nyuri ya? Oh iya ya, kalau Om mau nyuri, saya kasih tahu ya, tuh simpan uang di situ. Oke, makasih ya, saya akan ambil. Apakah seperti itu? Apakah kita harus memberitahu kepada dia? Kan saya nggak boleh berbohong, saya mesti jujur. Maka sama pencuri pun saya mesti jujur. Sama orang jahat pun saya mesti jujur. Sama orang yang tidak benar pun saya mesti jujur. Sama orang yang mau menindas kita pun saya mesti jujur. Apakah kita harus seperti itu? Kalau pencuri bertanya kepada kita, kalau ada pembunuh bertanya kepada kita, apakah kita harus jawab? Jawabannya tentu saja tidak. Pencuri tanya, uangnya di mana? Kita perlu jawab? Kita tidak perlu jawab. Tetapi anak-anak sekalian, kalau orang tua yang tanya, Nak, sudah kerjakan PR belum? Kita perlu jawab tidak? Perlu jawab jujur? Perlu. Kita perlu jawab jujur. Belum Ma, saya belum kerjakan. Atau guru bertanya, Hei, kamu sudah bikin PR belum? Kita perlu jawab jujur? Perlu jawab jujur. Belum Bu, saya belum kerjakan. Misalkan seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sama pencuri tidak bicara seperti itu? Tetapi kepada orang tua, kepada guru, kita harus berbicara jujur. Apa sih artinya kejujuran itu? Kenapa kita harus jujur? Apa artinya jujur? Anak-anak sekalian, jujur itu berarti mengatakan kebenaran kepada orang yang tepat. Sekali lagi, mengatakan kebenaran kepada orang yang tepat. Kita bukan hanya bicara kebenaran, tapi Alkitab mengatakan kita harus mesti cerdik. Kita mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Waktu kita bicara kebenaran, kita mesti tahu apakah dia orang yang tepat atau bukan. Pencuri bukan orang yang tepat, pencuri tidak perlu tahu uang daripada orang tua kita ada di mana. Penjahat tidak perlu tahu orang tua kita ada di mana, atau uangnya atau hartanya atau apanya ada di mana. Tidak perlu tahu. Dia tidak punya hak untuk itu. Dia bukan orang yang tepat. Tetapi orang tua adalah orang yang tepat. Orang tua perlu tahu apakah kita sudah bikin PR atau tidak. Orang tua perlu tahu apakah kita sudah makan atau tidak. Karena dia orang tua kita. Guru perlu tahu apakah kita sudah buat PR atau tidak. Karena dia yang mengecek PR itu. Maka dia perlu tahu untuk hal-hal semacam ini. Maka anak-anak sekalian, kebenaran itu harus dikatakan dengan tepat. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengatakan kebenaran dengan tepat. Jadi akhirnya apa?
akhirnya akan berdampak buruk kepada yang lain. Ada orang yang tahu hal yang buruk tentang temannya. Lalu dia cerita-cerita ke semua orang. Apakah dia orang yang jujur? Bukan. Dia bukan orang yang jujur. Waktu dia tahu keburukan dari orang lain, dia tahu keburukan dari temannya, dia cerita-cerita, semua orang dia ceritain. Itu bukan orang yang jujur. Meskipun hal yang dia ceritakan kebenaran, tapi itu bukan kejujuran. Itu jadinya gosip, itu jadinya malah menyebarkan hal yang buruk dan sebagainya. Sehingga akhirnya semua orang memusuhi dia. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Maka anak-anak sekalian, itu bukan kejujuran. Jadi di sini Bapak mau kita sama-sama membedakan. Apa sih yang jujur? Jujur itu berarti kita mengatakan kebenaran kepada orang yang tepat. Kenapa kita harus mengatakan kebenaran kepada orang yang tepat? Karena pertama, Allah kita pun adalah Allah yang jujur. Anak-anak sekalian, pernah tidak Allah menipu umatnya? Tidak pernah. Pernah tidak Allah berbohong kepada umatnya? Tidak pernah. Allah menyatakan dirinya sebagaimana adanya. Waktu dia menyatakan sebagai Allah yang maha kasih. Waktu dia menyatakan sebagai Allah yang maha kuasa. Waktu dia menyatakan sebagai Allah yang berdiri di atas kebenaran. Dia tidak sedang berbohong. Dia tidak sedang mencoba untuk mempermainkan manusia. Mencoba untuk mencari kepentingan bagi dirinya sendiri. Tidak. Dia mengatakan yang sejujur-jujurnya. Maka anak sekalian, waktu di Taman Eden, Allah berbicara kepada Adam. Engkau kalau makan buah ini, engkau akan mati. Apakah Allah bohong? Loh, buktinya Adam makan dia tidak mati. Buktinya ular yang benar. Apakah seperti itu? Tidak. Allah jujur bicara. Engkau makan, engkau akan mati. Dan betul, dia mati. Secara spiritual, dia terpisah dari Tuhan. Dan dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan lagi. Karena secara spiritual, dosa itu memisahkan mereka. Membuat mereka menjadi musuh Allah. Mereka menjadi tidak mau dengan Tuhan dan seterusnya. Maka anak-anak sekalian, ketika Tuhan berbicara, dia berbicara kejujuran. Kita tidak perlu curiga dengan perkataan Tuhan. Kita tidak perlu bertanya-tanya, ini kira-kira benar gak ya? Tuhan ngomong ini benar atau tidak ya? Dia menjamin itu adalah satu kebenaran. Karena dirinya hidup dan dirinya sumber daripada kebenaran. Maka anak sekalian, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Kristus di dalam hidupnya, apakah dia pernah berbohong? Gak pernah. Apakah dia pernah menipu murid-muridnya? Gak pernah. Sama sekali tidak pernah. Siapa yang menipu murid-muridnya? Siapa yang menipu orang lain? Bukan Yesus Kristus. Yudas Iskariot pernah menipu gurunya sendiri. Imam-imam dan ahli Taurat pernah menipu pemerintah. Dan berusaha untuk memanipulasi supaya Yesus bisa ditangkap. Yesus bisa dibunuh. Tapi Yesus tidak pernah berbohong dari mulutnya. Tidak pernah mengatakan satu hal yang palsu daripada mulutnya. Dan kita bisa lihat, waktu Kristus menegur imam besar dan ahli Taurat, apakah dia menegur karena dia iri? Bukan. Apakah dia menegur karena dia dendam? Bukan. Dia menegur karena memang apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu salah. Maka teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, Yesus pernah mengatakan apa? Lihat ahli Taurat dan orang Farisi. Dengarkan perkataan mereka. Jangan lakukan tindakan mereka. Anak sekalian, kalau Yesus hatinya tidak jujur, dia pasti ingin jabatan dari orang-orang itu. Karena ahli Taurat dan orang Farisi cukup dekat dengan pemerintahan Romawi, dia pasti ingin jabatan. Oh, semua murid-muridku, lihat ahli Taurat yang paling bagus ya. Lihat mereka itu bekerja luar biasa ya. Lihat mereka berjuang luar biasa. Ayo semua dengarkan apa yang mereka katakan. Yesus tidak bicara itu karena tindakan mereka memang busuk. Mereka menipu orang. Mereka memanipulasi orang. Mereka menjadi orang yang begitu jahat. Memanfaatkan banyak hal untuk kepentingan mereka sendiri. Maka Yesus tegur mereka dengan keras. Tapi anak-anak sekalian, Kristus juga bukan menegur dengan dendam, dengan benci sampai akhirnya. Semua orang ya jangan dengar dia sama sekali ya. Ini orang memang penipu, sudah kucilkan saja mereka. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Karena apa yang diajarkan oleh mereka
berasal dari firman Tuhan juga. Apa yang diajarkan oleh mereka berasal dari Taurat juga. Meskipun ada kekeliruan dalam tafsiran. Yesus kritik, Yesus membenarkan kekeliruan itu. Dan tetapi Yesus tetap mengatakan bahwa apa yang benar dari mereka harus didengar. Anak-anak sekalian, inilah kejujuran yang sejati. Kristus waktu mengatakan hal ini, apakah dia mengumbar kepada semua orang bahwa lihat ya ahli Taurat jahat ya, lihat ya orang ahli Taurat jelek ya. Tidak, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Maka dikatakan Yesus berbicara dalam perumpamaan supaya orang yang tidak mengerti tidak perlu dengar. Orang yang mengerti dia akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, Yesus sangat jujur. Yesus manusia yang paling jujur di muka bumi ini. Dia mengatakan kebenaran apa adanya. Justru kebenaran itu, justru kejujuran itu yang membuat banyak orang mau bunuh dia. Yang membuat ahli Taurat orang Farisi mau cengkram dia. Mau hancurkan dia, mau enyahkan dia. Karena dia terlalu jujur bagi mereka. Anak-anak sekalian, maka orang yang jujur akan mencintai dan mempertahankan kebenaran. Apakah Yesus ketika mau dibunuh dia mengatakan, oh maaf ya, ternyata saya sudah lihat orang Farisi dan ahli Taurat tidak seperti itu. Ternyata imam besar, kamu yang benar, saya salah. Apakah Yesus seperti itu? Tidak. Sampai dia naik ke atas kayu salib, dia tidak pernah mengatakan kalimat bahwa ajaran dia salah dan harus ikut kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena ajaran Yesus memang benar. Dia mengatakan yang paling jujur. Dia menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kebohongan. Bukan manipulasi. Sehingga dia tidak takut menghadapi imam besar, ahli Taurat dan sebagainya. Karena bicara tentang kejujuran. Anak-anak sekalian, inilah yang Yesus Kristus ingin para muridnya lakukan. Apalagi ketika dia nanti mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Dia mengutus kita menjadi saksi. Anak-anak sekalian, waktu kita menjadi saksi Tuhan. Apa artinya menjadi saksi? Saksi artinya adalah kita memberitakan kebenaran. Saksi artinya adalah kita menyatakan firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus di dalam Matius 28 mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Saksi itu bukan hanya bicara, tapi saksi mengajar mereka, mendidik mereka untuk mengerti apa yang Kristus lakukan, untuk mengerti firman Tuhan. Maka itu yang dilakukan oleh saksi. Dan sebagai seorang saksi, kita harus jujur. Anak sekalian, firman Tuhan jangan dipermainkan. Firman Tuhan jangan diputar-putar, dibulak-balik. Seolah-olah kita pengen dapat keuntungan dari firman Tuhan. Maka kita putar-putar, bulak-balik dan sebagainya. Supaya firman itu cocok dengan saya. Saya pengennya apa? Firman itu harus cocok dengan saya. Saya pengennya begini. Firman harus dukung apa yang saya pengen. Tidak bisa anak-anak sekalian. Kita sebagai saksi Kristus harus bicara dengan jujur. Harus hidup dengan jujur. Seperti seorang nabi. Anak sekalian, nabi memiliki fungsi untuk menyatakan kebenaran dari Tuhan kepada umatnya. Boleh gak nabi bicara tidak jujur? Boleh gak nabi bicara sesuai dengan apa yang dia inginkan? Tidak. Dia harus bicara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka kebenaran itu harus dikatakan meskipun berakibat fatal. Meskipun kita akan dianiaya, meskipun kita akan dikucilkan, meskipun kita akan dijauhi oleh orang dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang jujur, kita harus bicara tentang kebenaran kepada orang yang tepat. Maka anak sekalian, kita mesti belajar kejujuran. Dan waktu kita belajar hidup jujur, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu hidupnya jujur, kamu tidak perlu sumpah-sumpah. Tidak perlu. Buat apa sumpah-sumpah? Saya sumpah ya, ini benar loh, saya seperti ini. Tidak perlu. Kalau hidupmu jujur apa adanya. Kalau engkau memang mengatakan kebenaran apa adanya. Gak perlu pakai sumpah-sumpah. Orang bisa lihat hidupmu benar. Orang akan percaya kepada perkataanmu. Orang bisa lihat hidupmu jujur. Orang akan percaya kepada perkataanmu. Tidak perlu melakukan sumpah dan sebagainya. Maka anak sekalian, ini hal yang pertama. Kenapa kita harus
menjauhi sumpah. Kenapa kita harus terbiasa hidup dalam kebenaran? Karena Allah juga adalah Allah yang benar. Allah yang jujur, dan kita sebagai manusia, sebagai saksi Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kejujuran. Anak-anak, yang kedua, kenapa kita harus hidup dengan jujur? Karena kejujuran adalah tali pengikat di dalam kehidupan kita sebagai komunitas, sebagai kelompok, sebagai masyarakat. Anak-anak bisa bayangkan kalau tidak ada kejujuran, apa yang akan terjadi? Sulit sekali anak-anak sekalian untuk masyarakat kita bisa hidup. Sulit sekali anak-anak sekalian untuk negara kita bisa bertumbuh dan sebagainya. Karena tanpa kejujuran manusia akan saling menghancurkan satu sama lain. Maka kita lihat kejujuran bukan bicara saya sama Tuhan saja, tidak. Kejujuran bicara saya dengan relasinya dengan orang lain. Kalau saya lihat semua orang menipu, bagaimana saya bisa merasa aman dan tenang? Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Bagaimana saya bisa bekerja dan belajar seperti biasa? Nggak bisa. Teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, nggak bisa. Karena kita tidak akan percaya kepada siapapun. Seorang penipu hidupnya akan penuh dengan kegelisahan. Seorang penipu tidak akan percaya kepada siapapun. Dan ini akan membuat dia tidak belajar kebenaran. Anak-anak lihat. Orang yang suka menipu, dia sendiri takut ditipu. Waktu dia takut ditipu, dia tidak percaya perkataan orang. Waktu dia tidak percaya perkataan orang, dia tidak belajar kebenaran. Dia tidak belajar kebenaran. Karena bagaimana dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Dia tidak mungkin bisa tahu. Karena dia pikir semua orang akan nipu dia. Dia sudah begitu ketakutan, dia sudah begitu gelisah. Maka kalau semua orang seperti ini di dalam masyarakat kita sebagai bangsa Indonesia, anak-anak, bisa gak Indonesia maju? Bisa gak bangsa kita maju? Nah mungkin. Karena semua orang akan curiga. Ini orang bisnis sama saya. Mau ngapain ya? Kayaknya dia mau ngambil ini. Kayaknya dia mau ini. Akhirnya apa? Sudah, saya tidak mau bisnis sama kamu. Yang ini sama juga. Saya juga gak mau sama kamu. Yang ini sama juga. Saya juga gak mau sama kamu. Di sekolah kalau semua tidak saling percaya. Karena semua tidak bicara jujur. Bagaimana ya? Guru bicara, guru tidak percaya kepada murid-muridnya. Ini murid-murid mau saya ajar ke sini, mau ngapain? Jangan-jangan mau jadi mata-mata ya? Mau ngapain kalian belajar sini? Guru tidak percaya sama murid. Murid tidak percaya sama guru. Ini ibu guru bicara, jangan-jangan mau mencelakakan saya ya? Gimana ya? Wah, anak-anak semuanya akan kacau. Kalau tidak ada orang yang hidupnya jujur. Kalau masyarakat kita tidak hidup jujur, semua akan kacau. Itu sebab anak-anak sekalian, masyarakat yang stabil, relasi antara kita dengan teman kita yang baik, relasi antara kita dengan orang lain yang baik, semua relasi yang baik perlu kejujuran. Dan masyarakat ini akan bertumbuh jika ada kejujuran. Maka anak-anak sekalian, orang Kristen harus jujur hidupnya. Mari kita belajar jujur. Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, teman-teman sekalian, anak sekalian, apa yang Kristus maksudkan? Kenapa dikatakan jangan bersumpah ini itu dan sebagainya? Maksudnya adalah jangan terbiasa untuk memanipulasi orang lain. Jangan terbiasa untuk menipu orang lain. Tapi terbiasa untuk hidup tulus. Anak-anak sekalian, hidup tulus itu maksudnya apa ya? Tulus itu bukan orang yang gampang dibully. Tulus itu bukan orang yang gampang dihanyutkan gitu ya. Oh, semua merokok, dia ikut merokok. Semua menyontek, dia ikut menyontek. Saya mah orangnya tulus, saya orangnya apa adanya. Bukan anak sekalian, bukan seperti itu ya. Orang yang tulus adalah orang yang memiliki satu tujuan hidup. Yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak perhatikan nih. Orang yang tulus adalah orang yang hanya mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dia gak mau hidup buat yang lain. Dia gak mau hidup untuk dirinya sendiri saja. Dia gak mau hidup untuk orang-orang tertentu saja. Dia hanya mau hidup untuk Tuhan. Karena waktu dia mau hidup untuk Tuhan, dia akan bekerja mengasihi Tuhan. Dia akan belajar mengasihi Tuhan. Dan ini membuat dia tidak main-main di dalam hidup dia. Dia tidak akan mencari kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak akan mencari kesempatan dari orang lain dipakai, diperas orang lain untuk dirinya sendiri. Tidak. Tetapi dia akan membuat orang lain
bisa sama-sama hidup baik di dalam relasi dengan Tuhan. Saling mengasihi di dalam relasi dengan Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kalau kita lihat apa yang terjadi. Orang Yahudi sering bersumpah demi hal ini, itu, hal itu. Kenapa? Karena hidupnya tidak lurus. Karena hidupnya tidak hanya punya satu tujuan, tidak. Saya pengen kaya. Untuk saya kaya kan tidak mudah. Orang tidak bisa gampang kaya. Orang tidak bisa gampang pintar. Kita waktu bersekolah, di sekolah pun tidak semua pelajaran kita bisa dapat nilai bagus. Tidak semua pelajaran kita bisa kuasai. Ada pelajaran yang kita kurang bagus. Ada pelajaran yang kita kerjakan bagus sekali. Ada pelajaran-pelajaran yang biasa saja. Tidak semuanya bagus. Tapi kalau saya punya ambisi untuk ranking 1, maka semua pelajaran harus bagus. Gimana caranya? Ini bekerja dengan begitu keras dan sebagainya. Aduh, capek. Akhirnya apa? Cari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Oh, saya nyontek. Misalkan, ya anak-anak, misalkan seperti itu. Maka waktu kita nyontek dan sebagainya, kenapa mau nyontek? Karena tujuan saya mau hanya untuk menjadi juara ranking 1 ini. Anak-anak, dosa gak ya ranking 1? Dosa gak ya kita mau jadi juara? Tidak. Sama sekali tidak dosa. Tapi itu menjadi hal yang berdosa kalau kamu hanya pikirkan itu dan kamu tidak hidup di dalam ketulusan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan apa? Jangan bersumpah demi surga, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepala sendiri dan apapun, demi segala sesuatu apapun. Kenapa tidak boleh bersumpah demi itu? Karena kalau kamu pikir bahwa kamu bisa bersumpah demi itu dan kamu bisa manipulasi orang lain, kamu tidak hidup di dalam ketulusan. Jangan pikir Tuhan akan lepaskan itu. Karena segala sesuatu itu tetap miliknya Tuhan. Jangan pikir bahwa Tuhan bisa tidak tahu saya berbohong. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak terkait dengan kebohongan kita. Jangan. Tuhan memiliki semuanya. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hadir. Allah yang memelihara segala sesuatu. Allah yang tahu segala sesuatu. Beranikah kita berbicara sembarangan di hadapan Tuhan? Beranikah saya mengatakan bahwa Tuhan gak tahu saya bohong? Tuhan gak tahu saya nipu orang? Tuhan gak tahu saya melakukan ini itu? Tidak. Orang Yahudi pikir, asal saya tidak sebut nama Tuhan, gak apa-apa berbohong, gak apa-apa bersumpah palsu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Dia maha hadir. Dia tahu hatimu seperti apa. Anak-anak, maka kita harus jaga bicara kita. Ada satu dosa yang begitu besar, namanya dosa babbling. Anak-anak sekalian, babbling itu apa? Babbling itu banyak bicara hal-hal yang tidak penting supaya terlihat pintar. Oh ini tuh gini. Wah, kita menyombongkan kepintaran kita. Oh ini begini. Kita kasih tahu, kita jelasin semuanya, kita ngomong ini itu. Supaya apa? Supaya orang mengagumi saya. Supaya orang tahu saya pintar. Supaya orang tahu bahwa saya ini orang yang hebat. Orang yang bisa segala sesuatu, mengerti banyak hal supaya orang bisa respect sama saya. Maka dia banyak bicara ini itu dan sebagainya. Bicara terus. Anak sekalian, itu bukan orang yang tulus. Orang yang tulus akan bicara sederhana. Orang yang tulus akan bicara kebenaran yang sesuai dengan apa yang harus dia katakan. Yang sesuai dengan orang yang tepat, dia akan bicara dengan tepat, dengan pas. Dia tidak akan banyak bicara gini gitu. Tidak. Dia juga tidak akan menjadi orang yang diam-diam tutup mulut, semua tutup. Tidak mau ngomong, tidak mau bicara jujur. Tidak. Dia akan menjadi orang yang sederhana. Tidak ingin dilihat hebat. Tidak ingin dilihat kuat. Tidak ingin orang menghormati dia, begitu tergila-gila oleh dia. Karena dia tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Anak-anak sekalian, perhatikan ini. Untuk apa kita dihormati oleh seluruh dunia, tapi Tuhan melihat kepalsuan kita dan Tuhan hukum kita? Buat apa, anak-anak sekalian? Buat apa kita dihormati oleh semua teman-teman kita, tapi Tuhan lihat dosa kita yang besar? Tapi Tuhan tahu kebohongan kita. Buat apa? Karena Tuhan yang begitu besar,
yang begitu mengasihi kita harus menjadi prioritas utama bagi kita. Bukan yang lain. Tuhan begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Dia dengan tulus memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dia memberikannya bagi kita. Dia membuat kasihnya yang begitu besar dinyatakan bagi kita. Dan Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Dengan tulus dia menanggung dosa. Dia gak banyak bicara. Dia tidak banyak bicara hal yang tidak perlu. Kristus hanya bicara tentang kebenaran yang perlu, yang cukup kepada orang-orang tertentu saja. Dan Kristus menyelamatkan hidup kita. Maka anak-anak sekalian, Kristus mengatakan, kalau iya, katakan iya. Tidak, katakan iya. Selebihnya dari si jahat. Apa maksudnya selebihnya? Selebihnya berarti kalau kita menipu. Kalau kita tidak tulus. Kita bicara karena kita pengen dihormati. Kita bicara karena diri kita sendiri. Bukan karena kebenaran. Kita pengen memanipulasi orang lain. Itu adalah hal yang lebih dari ya dan tidak. Maka anak-anak sekalian, Tuhan mengatakan itu semua berasal dari si jahat. Tuhan mengatakan kalau iya, iya, tidak, tidak. Bukan berarti kalau kita ngomong hanya irit-irit kata saja. Ditanya, kamu sudah makan? Ya. Kamu sudah ini? Ya. Kamu sudah ini? Ya. Tidak, bukan jadi orang yang irit kata-kata, gak mau ngomong sama sekali, diem terus. Bukan. Tapi katakan yang sejujurnya dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Anak sekalian, hal yang berikutnya, ketulusan. Kenapa kita harus tulus? Karena Allah yang maha baik menjaga hidup kita. Anak-anak, banyak orang tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh jaga hidup mereka. Sehingga akhirnya apa? Mereka begitu gelisah. Mereka begitu takut. Keinginan dia tidak tercapai. Dia begitu gelisah, dia begitu takut. Akhirnya apa? Dia coba tipu orang. Supaya keinginan dia tercapai, dia coba tipu orang. Dia coba manipulasi. Dia coba mengatakan hal yang tidak benar. Supaya orang bisa percaya dan keuntungan hanya bagi dirinya sendiri. Tapi anak-anak sekalian, kalau kita percaya Allah kita pelihara kita. Kenapa mesti takut untuk bicara jujur? Kenapa mesti takut untuk jadi orang yang tulus? Allah pelihara hidup kita. Allah begitu baik menjaga hidup kita. Di dalam Alkitab dikatakan jangan kamu khawatir akan apapun juga. Bukan berarti kita tidak boleh pikirkan tentang suatu hal anak-anak sekalian. Oh besok ada ulangan. Jangan khawatir. Saya tidak mau belajar. Yang penting kita akan lihat apa yang terjadi nanti. Bukan itu. Waktu ada ujian kita mungkin belajar. Kita pikir baik-baik. Kita belajar baik-baik. Kita bekerja dengan keras. Tapi anak-anak, Tuhan mengatakan apa? Jangan khawatir tentang hidupmu. Maksudnya apa? Jangan seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Yang kita berusaha sendiri, kita lupa dengan Tuhan. Akhirnya kita tipu sana, tipu sini. Hidup tidak tulus di hadapan Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, kita tidak perlu khawatir berlebihan akan hari depan. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita secara berlebihan. Sehingga akhirnya kita tergoda dalam ketidakjujuran. Kita tergoda di dalam menipu, berbohong. Kita tidak perlu khawatir. Anak-anak sekalian, kenapa tidak perlu khawatir? Karena Tuhan menguasai seluruh ciptaan. Di dalam Matius digambarkan Kristus sebagai Raja. Raja yang maha kuasa. Raja yang akan mendapatkan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka di Matius 28 dikatakan seluruh kuasa di surga dan di bumi diberikan pada Kristus. Kita ini warga kerajaan surga. Rajanya siapa? Yesus Kristus. Kalau rajanya Yesus Kristus dan ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengalahkan seluruh kuasa jahat, kuasa setan, kuasa dosa. Dia sudah memiliki semua kuasa dan kita ada di dalam kerajaannya dia. Kita ada di dalam dunia ini sebagai warga kerajaan surga. Anak-anak sekalian, kenapa kita perlu takut untuk jalani hidup? Kita tidak perlu iri dengan orang lain. Kita tidak perlu menjadi syirik. Menjadi akhirnya ingin tipu orang dan sebagainya. Tapi mari kita belajar hidup tulus. Belajar mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Maka anak sekalian, ini yang Kristus lakukan. Ini yang Kristus katakan. Kamu jangan bersumpah palsu. Kenapa jangan bersumpah palsu? Pertama, saksi Tuhan. Warga kerajaan surga. Orang yang percaya kepada Tuhan. Harusnya hidupnya dipercaya
Karena dia hidup di dalam kejujuran dan dia hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, saksi kerajaan Tuhan, warga kerajaan Tuhan, tahu Tuhan Allah yang pegang seluruh hidup dia, pegang segala kuasa, pegang seluruh dunia. Maka dia akan hidup dengan tulus hanya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak akan coba untuk manipulasi orang lain dengan bersaksi palsu. Karena dia tahu semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir anak-anak sekalian, Bapak bacakan satu ayat dari Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur 24 ayat yang ke-4 sampai ke-5, demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jangan bersumpah palsu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kami renungkan. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami untuk menjaga hidup kami, menjaga diri kami, menjaga perkataan kami, sehingga kami tidak sembarangan bersumpah. Kami tidak bersumpah dengan palsu. Tetapi ketika kami melakukan hal itu, ketika ada waktu-waktu kami bisa bersumpah di dalam kondisi tertentu, kami bisa jujur, kami bisa tulus, kami bisa menjalankan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Pimpin dan berkati kami Tuhan, ketika kami hidup, kami bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami bisa hidup di dalam cinta kasih Tuhan, yang menjalani kehidupannya dengan tulus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di dalam pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak bersyukur sama-sama udah belajar firman Tuhan, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menutup PA anak hari ini dengan nyanyi lagu pujian Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Sebagai janji Tuhan, aku mau belajar mengasihi Tuhan dan sesamaku. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini satu kali saja. Baik, sekian anak-anak PA Anak kita hari ini. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Ditunggu kehadirannya di PA Anak berikutnya. Bye.